Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian rutin di malam Jumat ini yang insya Allah dengan rahmat dan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengenal nama-nama Allah taala. Nama yang kita akan bahas yaitu Al-Qarib, yang Maha Dekat. Nama Allah Al-Qarib salah satunya ada dalam ayat Al-Baqarah, dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku dekat. Qarib. Ya. Masuk ke dalam bahasa kita sahabat qarib. Sahabat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku menjawab, mengijabah, mengabulkan doa-doa orang yang berdoa idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Dan satunya itu adalah surat Al-Baqarah 186. Adapun secara bahasa dalam lisanul Arab, secara ringkas, al-qurbu nakidul bu'di. Dekat itu lawannya bu'di, ya jauh. Ya. Itu secara bahasa. Lalu aqrabatil hamilu wahya mukribun, yaitu dana waladuha wa jam'uha muqaribu. Ya, bisa secara bahasa ya dikatakan oleh orang Arab aqrabatil hamilu wahya mukrib. Orang wanita yang hamil itu akrobat. Ya, yaitu mukribun, dekat. Apanya? Dana waladuha. Dekat ya, wiladuha, dekat kelahirannya. Kelahirannya sudah dekat. Orang Arab biasa membahasakannya akrobatil hamil. Itu secara bahasa. Ya. Adapun kurba dari qarib itu adalah kerabat dekat. Ya, kurba. Ya. Lalu makna dalam hak Allah Ta'ala, makna dalam hak Allah Ta'ala yaitu ya, qala Az-Zajjaji Abu Ibrahim Abu Ishaq, Al-Qarib itu adalah fil lughah secara bahasa ala aujuh. Ya. Di dalam firman-Nya beliau membawakan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani yang tadi saya sebutkan. Lalu dalam ayat Al-Hadid ayat 4, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Surat Al-Hadid ayat ke-4. Yang artinya dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ya'lamu, dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya ilmunya. Mana dalilnya atau syahidnya bahwa yang dimaksudkan adalah ilmu Allah yang di mana-mana. Yaitu di awal ayat ya'lamu ma yaliju fil ardi dan seterusnya. Dan tidak mungkin Allah di mana-mana karena di ayat sebelumnya sumastawa alal arsy, dan dia Allah istiwa. Istiwa itu para ulama sepakat, para sahabat sepakat ala wartafa, tinggi di atas arsy, tidak menyentuh makhluknya, terpisah dengan makhluknya. Maha suci Allah, bersatu, yang Allah disucikan dari yang kita ingkari kata-kata Allah di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana dimaknai zatnya di mana-mana, berarti Allah banyak. Nah, itu keyakinan yang salah, yang keliru. Ya. Tetapi Allah di atas arsy dan ilmunya di mana-mana. Itu dalam Al-Hadid ayat ke-4. Adapun ya, Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Al-Qarib itu wal qaribu min kulli ahadin. Dialah Allah yang maha dekat ya, kepada seluruh individu. Itu berarti umum, manusia, ya, hewan, tumbuhan dan seluruhnya. Nah, qurbuhu, makna dekatnya Allah itu ada dua. Qurbun amun, yaitu kedekatan yang umum. Min kulli ahadin bi ilmihi, dekat kepada seluruh manusia, ya, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa hibratuhu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Muraqabatuhu wa musyahadatuhu, Allah mengawasi dan menyaksikan hamba-hambanya. Wa ihatatuhu, dan Allah ilmunya meliputi seluruh hamba-hambanya. Wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid, dan dialah Allah yang lebih dekat dari manusia ketimbang urat lehernya manusia. Ini bukan berarti Allah itu ada di urat leher, tapi Allah di atas arsy dan ilmunya di mana-mana. Nanti akan datang pembahasan detailnya insyaallah. Wa qurbun khasun, kedekatan yang khusus, yaitu min abidihi, dekat kepada hamba-hambanya yang beriman. Wasa ilihi, dekat kepada hamba-hambanya yang senantiasa meminta kepada Allah. Wa mujibihi, dan dekat kepada ya, hamba-hambanya yang menjawab seruan Allah, ya, taat maksudnya, dan menjauhi larangan. Wa huwa qurbun yaqtadil mahabbah, inilah kedekatan ya, yang mengkonsekuensikan, yang membuahkan rasa cinta, wan nusrah, dan pertolongan dari Allah, wa ta'yid, dukungan, support, nah, fil harokat, dalam setiap gerak manusia, was sakanat, dan diamnya, wal ijabata lidain, dan memberikan buah pengijabahan doa bagi orang-orang yang berdoa, wal qabul, dan penerimaan doa dan taubat, wal isabah, dan pemberian pahala. Ya. Wa huwa mazkuru fi qouli ta'ala, dan disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah, dalam surat Al-Alaq ayat 19. Dan dalam firman Allah Ta'ala, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku, qaribun mujib, maha dekat dan mengijabah doa, dalam surat Hud ayat 61. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani, surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku,
Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ya. Wa hadza nau'u qurbun yaqtadi al-tafahu ta'ala. Kedekatan Allah dengan hambanya ini kepada orang yang berdoa memberikan buah atau apa, efek dampak ya, atau keterkait dengan kelembutan Allah Ta'ala. Wa ijabatahu li da'watihim, dan pengijabahan jawaban doa bagi orang-orang yang berdoa. Wa tahqiquhu li muradatihim, dan memberikan merealisasikan menjawab keinginan-keinginan mereka. Walihadza yuqarinu bi ismi al-qurbu bi ismahu al-mujib. Oleh karenanya Allah menyandingkan nama Allah Al-Qarib dengan Al-Mujib. Wa hadzal qurbu qurbun la tudriku lahu haqiqah. Dan kedekatan ini adalah kedekatan yang engkau tidak dapat menjangkaunya secara hakiki. Wa innama ta'lamu asarahu, hanya diketahui dari pengaruhnya kedekatan Allah kepada hambanya. Wa inayatuhu bihi wa taufiquhu, dan dapat dilihat dari pertolongan Allah kepada hambanya dan pemberian taufik dari Allah kepada hambanya. Wa tasdiduhu, dan bimbingan Allah. Wa min asarihi al-ijabatu liddain wa isabatu lil abidin. Dan diantara pengaruh nama Allah Al-Qarib kepada hambanya yaitu menjawab doa orang-orang yang berdoa dan memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, gitu. Itu kan ya penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Ya. Dan kedekatan Allah Ta'ala itu tidak hanya meliputi seluruh hambanya yang beriman, tetapi meliputi seluruh manusia. Apa dalilnya? Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah dalam surat Qaf ayat 16, walaqad, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, apa yang dikatakan oleh jiwanya atau hatinya. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Ya. Maka ya, kata al-insan itu meliputi kafir dan mukmin. Tidak hanya orang yang beriman saja. Ya. Dan oleh karenanya Allah berfirman dalam surat Qaf, masih surat Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid alqiya fi jahannama kullu kafarin anid. Ya. Maka kata Allah, sungguh engkau, ya, ini bagi penduduk neraka, sungguh engkau di dalam ghaflah. Nah, mata gapleh itu dari ghaflah, lalai, gapleh. Ya, mulai nu kasinggung dah mulai nu mana itu masalah. Min hadza, engkau telah lalai dari hal ini, yaitu dari akhirat. Fakashafna, maka kami singkapkan darimu gitoaka, penutupmu. Fabasarukal yauma hadid, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, tatapanmu tajam. Ya, melihat apa yang terjadi. Oh, iya bener ya, duh poho di dunia teh. Nah, buat ngilu si eta, lain ngilu Rasul. Nah, teman-teman saya teh lain soleh saroleh. Nah, gitu. Penyesalan. Ternyata benar selama ini yang didakwakan berupa hari kiamat, yaumul mizan, yaumul hisab, sirat, maka sudah tidak ada lagi penyesalan.
Maka kata Allah lanjutan ayatnya, alqiya fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah kepada jahanam setiap orang kafir yang membangkang, lagi membangkang. Ya. Lalu dalam bukti apa? Allah itu dekat kepada seluruh makhluknya, terutama manusia, mukmin maupun kafir, dalam surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum. Maka ketahuilah apabila ruh telah mencapai kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kalian pada hari itu melihatnya, ruh itu dicabut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada mayit yang akan meninggal tersebut daripada kalian, tetapi kalian tidak dapat melihatnya. Ya. Dan itu maksudnya malaikat. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehernya, yakni bi malaikatina. Dalilnya adalah idza ta'alaqa wa tayakkiyani qaid. Nah, itu ketika dua malaikat itu duduk ketika orang mau sakaratul maut. Ya. Ya, kalaupun yang dimaksud adalah yang lebih dekat dari urat lehernya adalah Allah itu sendiri, maka maksudnya ilmunya, pengawasannya itu lebih dekat daripada urat leher manusia. Karena Allah jelas mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ya. Lalu firman Allah Ta'ala, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Nah, ini bukti adanya alam gaib, malaikat, jin. Ya. Wah, ayat ini menunjukkan bahwasanya qorib, kedekatan ini maujudun, ada, nyata, indana. Ya, di sisi kita. Lakin la nubsirhu, tapi kita tidak dapat melihatnya. Ya. Wa hadza yamna'u ghayatal imtina an yakuna muradu billahi azza wa jalla li anna Allah fis sama' wa ma dhahaba ilaihi syul Islam wa huwa inni aqrabu walakinahu laisa fi qurbi bidaka. Dan ini dipilih oleh pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak mungkin Allah itu ada di urat leher. Karena Allah itu ada di arsy, di atas arsy, terpisah dengan makhluknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum latad'una asama wala ghaiba. Sesungguhnya kalian itu tidaklah berdoa kepada yang tuli lagi tidak ada gaib. Nah, berarti Nabi itu menetapkan Allah itu tidak gaib, hanya saja tidak dapat dilihat. Allah itu ada. Bukan berarti yang tidak dapat dilihat itu tidak ada. Ya. Innalladzi tad'unahu, sesungguhnya yang engkau seru, yang engkau mintai doa itu Sami'un Qarib. Dialah Allah. Nah, Nabi menetapkan nama Allah Sami'un Qarib, Maha mendengar, Maha mendekat. Aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya. Lebih dekat kepada kalian dari leher tunggangan kalian. Ya, maksudnya dari leher unta kalian atau kuda kalian. Lebih dekat lagi. Maka itu terjadi ketika, kata Abu Musa al-Asy'ari, ketika para sahabat itu di perjalanan, di safar, itu meninggikan suaranya dengan bertakbir. Berarti ya mengiringi jenazah dengan ucapan la ilaha illallah dikeraskan, itu tidak boleh. Karena berzikir itu semakin sir, itu kita sedang mempraktekkan bahwa Allah itu maha dekat, maha mendengar, gitu. Ya, kepada manusia pun kan tersinggung manusia. Kalau Allah itu murka, misalkan gogorowokan gitu kan, ngobrol tapi gorowokan, pasti jawabannya apa yang diajak ngomong? Mah aing teh bonge.
Nah, gitu kan? Gitu. Nah, maka kata Nabi pun jangan berzikir apa dengan keras takbir Allahu Akbar ya. Cukup Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena kata Nabi, innakum latad'una asama wala ghaiba. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi goib atau tidak ada. Atau jauh. Berarti artinya dekat. Ya. Nah, itu penjelasannya bahwasanya ya waladhi yusahilu alaika fahmu hadza. Ya, kalau mau gampangnya kata Syekh Imam Al-Qayyim, kalau mau gampangnya yaitu peliputan Allah terhadap makhluknya bahwasanya jadi kalau mau gampangnya katanya Allah dekat, tetapi Allah itu di atas ars. Padahal tidak ada sesuatu yang bertentangan. Ya. Tinggal kita tetapkan Allah di atas ars dan Allah itu dekat dengan kita. Artinya mengijabah doa, mendengar, melihat. Nah, supaya gampang gimana? Kata Imam Al-Qayyim dalam hadis, sebagaimana dalam hadis, anna samawati sab'a, bahwasanya 7 langit fiyadihi dalatin fiyadil abdi. 7 langit itu sebagaimana biji di tangan hamba. Ya, kita memegang biji kacang hijau kan ada yang lebih kecil dari kacang hijau? Ya, kacang hijau belah 2, itu lebih kecil gitu. Ya. Atau bagi 3 itu lebih kecil deh. Dan lebih kecil lagi. Nah, di tangan kita. Nah, maka itulah 7 langit. Sementara kita tahu 7 lapis langit itu tebalnya 500 perjalanan dan 500 tahun perjalanan dan jarak antar langit itu 500 tahun perjalanan. Kebayang. Sampai tahun ke-100 maut orang. Gitu, untuk menuju ke atas sana. Belum lagi di atas 7 langit itu ada samudra. Di atas samudra, di atas kursi, di atasnya ada samudra, di atasnya ada arsy. Dan arsy dibanding 7 langit, jadi 7 langit dibanding kursi seperti cincin dibanding padang pasir yang luas. 7 langit seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas, padang pasir yang luas, dibandingkan dengan kursinya Allah. Nah, kursinya Allah dibanding ars seperti tadi, cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Kebayang. Dan Allah katakan Allahu Akbar. Dan Allah di dalam hadis dikatakan 7 langit ya dan bumi itu di antara jari jemari Allah Ta'ala. Makanya wajar saja Allah mengatakan Pak inni qarib, aku itu dekat. Aku itu dekat. Bagaimananya? Wallahu a'lam. Dengan mengimaninya, jalan kita menuju surga. Dengan kita keruh, jalan menuju neraka. Lah keruh, oh iya, sip lah, paham, iman, udah, beres. Ya. Karena kita tidak sanggup melawan Allah Ta'ala. Secara zat pun jauh melampaui. Nah, itu jauh melampaui. Ya. Itulah namanya. Sangat kecil berarti. Kita itu sangat kecil. Bumi yang langit yang 7 saja seperti biji di tangan seorang hamba rakyat. Kau berarti orang teh ada. Orang wae di pulau ke-7 langit nah. Dibandingkan bumi aja, bumi. Kita itu tidak ada apa-apa ya coba. Google Earth atau teh dinas perplanetan NASA. NASA. Nah, itu kan kalau dilihat dari satelit, orang di mana? Tahu lah di bumi lah. Iya orang ke atap gitu kan. Ke mana? Masjid Agung. Nah, ada menara. Oh, mana cina Kirchon teh? Nah, itu katanya sudah tidak terlihat.
Ya, betapa besarnya. Makanya ketika kita tahu hal ini, memandang kisah Fir'aun bagaimana? Atau Fir'aun teh ini belat-belat teuing gitu nya, yang gitu. Coba di makhluk sekede naon banget mencoba mengaku tuh Tuhan, bahkan menantang Allah Ta'ala. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rob kalian yang paling tinggi. Nah, coba orang ngadangu semut. Gitu, kan gitunya dibandingkan nama. Nah, itu Firaun ketika berkata seperti itu menurutnya. Karena saking kecilnya, tapi bagi Allah itu suaranya jelas. Ya. Lalu di antara buah manis keimanan kepada nama Allah Al-Qarib yang pertama, mahabbatuhu subhanahu wal unsubihi, yaitu mencintai Allah Ta'ala dan merasakan ketenangan, rileks, regreg. Ya. Li'anal iman, dikarenakan keimanan itu, karena beriman kepada kedekatan Allah Ta'ala, yaitu al-qurbul khosu al-mustazimu rahmah. Beriman kepada kedekatan Allah Ta'ala, sifat kurbnya Allah, sifat dekatnya Allah Ta'ala, yang khusus itu memberikan buah, yaitu mempengaruhi kepada kita, yaitu berupa rahmatnya dan pengijabahan doa, walutfu kelembutannya kepada hamba-hambanya, yang membuahkan rasa cinta, tenang, rileks, rohah, ya. Ai ludeung kan ludeung. Manian itu mah bukan berarti. Ya. Wa talabal auna minhu wahda, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah semata. Ya. Karena kita yakin Allah itu dekat. Semakin kita mensirkan, maksudnya mensirkan. Suara melirihkan. Nah, melirihkan suara berbisik-bisik gitu. Itu kita sedang beramal dengan nama Allah Ta'ala Al-Qarib gitu. Coba orang misalkan disebut naon ya, jalmi sigaki, bisikeun ka urang naon teknikna, naon kisi-kisina. Pas bibisik ngagorowo, padahal di payuneun cepil tapi ngagorowo. Apa respon orang yang dibisiki? Nah, itulah. Mana? Gitu. Gitu. Nah, kamu. Nah, apalagi orang yang berdoa dengan keras. Apa kata Nabi? La tad'una asoma wala goiba. Kamu itu tidak berdoa kepada zat yang tuli lagi goib atau tidak ada. Berarti Allah itu dekat dan mendengar, samiun, mujibun, qoribun. Maha mendengar, maha mengijabah doa, dan dekat. Ya. Artinya kalau kita berdoa dengan suara yang tinggi, kita menganggap Allah itu jauh, dan waliyadzubillah, subhanallah, kita menganggap Allah itu tuli. Kan Allah sendiri, Nabi sendiri yang mengatakan, innakum lataduna asoma wala goiba. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada yang goib, tidak berdoa kepada yang tuli lagi goib atau tidak ada, tidak. Allah itu dekat dan maha mendengar, samiun, qoribun, mujibun. Ya. Jadi semakin lirih, ya, Allah itu semakin cinta kepada kita. Nah, semakin lirih, semakin terrealisasilah praktek, ya, bahwa kita itu meyakini Allah itu dekat. Ya. Tanian yang kedua, kuwatur roja fillahi subhanah, kuatnya harapan kepada Allah Ta'ala, wa adamul ya'si min rahmatihi, dan hilangnya rasa putus asa dari rahmat Allah. Ya, bagi kita yang menyekolahkan anak, nah ulah hariwang, tenang weh. Ya, berasupna sakit, aduh, duit di mana? Allah, ulah hariwang dari Allah, Tenang. Allah itu selalu memberi tepat, pas pada waktunya. Tenang. Ya. Tapi rajin berdoa. Kan kata Allah, fa inni qarib
ujibu da'wata idza da'ani, aku itu dekat, aku menjawab doa-doa hamba idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku. Berarti artinya kalau tidak berdoa kepadaku tidak akan Allah ijabah. Ya, berdoa, lancarkan rezeki anak kos 5 misal, anu 3 kuliah, anu 2 pesantren. Wah, berat. Tidak ada yang berat bagi Allah Ta'ala. Dan mengangkat tangan itu gampang berat. Gampang. Tapi yang berat apa? Hati. Karena apa, kebanyakan orang itu meremehkan doa. Berpikirnya langsung bagaimana caranya anak 5, sadayana kuliah, kumaha carana jadi konglomerat. Tidak. Tapi berdoa. Kalau kita bertawakal kepada diri sendiri, kita bertawakal kepada makhluk yang lemah, lagi miskin, fakir. Tapi kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, maka kita bertawakal kepada Zat yang Maha Kaya. Ya. Goniun Hamid. Ya, Maha Kaya, Maha terpuji, tidak butuh kepada hambanya. Ya. Pasti Allah ijabah, pasti. Amanya tak tahu sana, yakin. Allah itu tidak akan memberi ijabah kepada hati yang lalai. Lain lalai, kalau goplah, gaplek, lalai teh. Ya lalai lah. Tidak khusyuk hatinya itu gitu. Tidak khusyuk. Tidak fokus. Karena berdoa itu harus tadarruk dan khusyuk, tunduk ya, dan merasa di sisi lain merasa takut ya. Karena kita banyak dosa, di sisi lain kita harus tinggi harapan, yakin betul doa akan dikabulkan. Jadi keseimbangan. Ya. Nah itu. Yang ketiga, al-imanu bi qurbihi subhana al-qurbul ammu al-qurbal amma li jamil khalaiki bil hatati wal ilmi wa riqabati wa sami wal basari yusmiru fil qalbi al-khawfa minhu subhana wa muraqabatuhu wal hayu minhu wa hadza kullu yusmirul bu'da an ma'asihi wa imtisali awamirihi wa musara'ati fi maradihi. Yang ketiga, beriman kepada sifat dekat ya, sifat qurb. Ya. Beriman kepada nama Allah Al-Qarib, Maha dekat ya. Ya. Kedekatannya yang umum, yang mencakup seluruh makhluk ya. Yang ilmunya meliputi seluruh makhluk dan pengawasan Allah meliputi seluruh makhluk, pendengaran dan penglihatan meliputi seluruh makhluk, maka ketika kita yakin kepada Allah dengan sifat yang seperti ini, memberikan buah pada hati, rasa takut, rasa diawasi, dan rasa malu. Malu. Nah, sebagaimana orang yang ingin mencuri. Pas ada CCTV, aduh terjadi. Gitu kan? Nah, maka tauhid itu adalah solusi umat. Ya. Andai kata seluruh umat muslim itu yakin betul terhadap nama-nama Allah Ta'ala, terutama terhadap sifat-sifatnya yang mengawasi, melihat, mendengar, tidak akan terjadi kriminal. Ya. Itulah solusi tauhid itu. Waladina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan, maka Allah memberikan keamanan dan mereka diberikan petunjuk di dunia dan di akhirat. Keamanan berarti mencakup seluruh ketertiban, kemakmuran, keharmonisan, ya, jarak rendahnya tingkat kriminal. Ya, tauhid. Bukan dengan memberontak,
bukan dengan mencela penguasa. Ya. Bukan dengan menyalahkan pemerintah, tetapi introspeksi diri. Bisa jadi apapun yang terjadi di negeri ini berupa kerusakan, berupa ketidakharmonisan antar warga atau berupa bencana alam, bisa jadi sumbangsih dosa kita. Ya. Dan dosa-dosa orang lain yang jelas itu bentuk kesyirikan. Ya. Dan seandainya orang-orang memahami nama-nama Allah Ta'ala, tidak akan ada terjadi sedekah laut, nyungsep di kuburan, datang ke dukun, muah. Tapi karena manusia itu banyak yang jauh dari pengenalan terhadap Allah Ta'ala, maka akalnya pendek. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu orang-orang musyrik menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat lagi madorot. Padahal itu diciptakan oleh diri mereka sendiri. Batu bisa nawan batu, diajak ngobrol ge henteu, tetiasa gitu kan. Sok aya ngobrol batu, pasti disebut nu gelo. Pasti. Apalagi orang berdoa ke benda mati atuh. Diajak ngobrol ge disebut nu gelo. Ya. Apalagi orang yang berdoa harusnya lebih disebut, ya kalau ada bahasa lebih gelo dari nu gelo eta kuadrat. Ya. Itulah justru dosa-dosa itu semua yang menjadi kontribusi terhadap datangnya murka Allah. Ya. Begitu. Yang keempat, innal imana bi qurbillahi azza wa jalla wastidari dzalika fil qalbi wa annahu aqrabu min kulli qaribin yuaddi ila ifa'il abdi du'aihi rabbahu wal israr bihi. Yang keempat, sesungguhnya beriman kepada sifat hubnya Allah, sifat dekatnya Allah, beriman kepada nama Allah Al-Qarib dan menghadirkan selalu dalam hati nama Allah Al-Qarib ini, bahwasanya Allah itu lebih dekat dari siapapun yang dekat dengan kita. Itu mengarahkan kita ya untuk menyembunyikan, melirihkan doa kita kepada Rabb kita dan merahasiakannya tengah malam sunyi gitu kan. Kita berdoa, apa sih kebutuhan kita? Banyak, sebutkan, keluh kesahkan, walaupun Allah tak tahu. Jangan langsung berdoa, mengeluh, ya Allah SPP mah, aduh ya Allah kontrakan tes sasi maaf, kamu nu tahun gitu kan, aduh ya Allah motor teh tos olina sapat gitu kan. Gitu ya. Iya. Nah, keinginan hati makan ganti oli teh sabulan sakali, tapi terkena betot-betot. Nah, karena angta motor teh ku oli gitu. Akhirnya diakalan. Sudah. Udahlah. Iya. Lanjut. Astagfirullah. Nah, begitulah yang dilakukan oleh Zakaria. Idnada robbahu nidaan khofiyah. Dalam surat Maryam ayat ketiga. Ketika Zakaria nada robbahu, berdoa kepada Robnya, nidaan khofiyah. Kan Al-Quran teh teladan. Al-Quran itu petunjuk. Nah, ini ada petunjuknya. Bagaimana cara berdoa? Nidaan khofiyah. Doa yang khofi, lirih. Ya. Gitu. Terkadang suami atau istri ya kalau ingin menasehati suaminya atau istrinya, dia berdoa. Pasangannya tidur tapi tahu pura-pura tidur, berdoa sing tarik. Ya Allah, semoga suamiku, semoga istriku ngahaja. Itu bukan berdoa, nyepet. Ya, jangan seperti itu ya. Selalu percaya, berarti orangnya tidak percaya kepada
pengijabahan doa dari Allah. Nepika doa dijadikan sepet. Ya, harusnya diri tersembunyi dari pasangan kita. Ya, untuk meminta kesolehan atau kesolehan suami dan istri. Ya, suami minta istri soleha, berdoa liri, bukan dalam rangka nyepet. Ya, begitu sebaliknya. Ya. Ya. Lalu ya, hadis yang tadi, ya tidak mengapa kita ulang ya. Dan sungguh Nabi telah mengisyaratkan ya, ila hadzal makna bi ainihi. Makna kedekatan ini ya secara gamblang ya. Ketika para sahabat meninggikan suara mereka dengan mengucapkan takbir. Ketika safar, Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihani diri kalian. Ya. Untuk bahasa orang mana? Karunya teuing. Itu kan berarti ada apa celaan. Innakum latad'una asama wala ghaiba, kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli lagi gaib. Innakum tad'una sami'an qariban, sesungguhnya engkau berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Nah, itu jelas. Sudah. Ini hadis Nabi. Ya. Nah, kita pernah bahas bahwa doa itu kemungkinannya ada 3. Selama bukan doa keburukan dan doa memutus silaturahmi. Misalkan keheul ka tetangga atau keheul ka keluarga, karaka karai. Ya Allah, jauhkeun abi jeung si eta. Ya jangan. Keluarga itu adalah qorib kita, kerabat. Harus sabar menghadapi keluarga, adik, kakak, keponakan, paman. Harus sabar. Ya. Karena piring mah mau pakai tok sareng lebih mau pakai terus selalu pacak menteri. Ada saja dengan keluarga. Tapi bukan berarti kita berdoa untuk memutus silaturahmi. Jauhkeun ya Allah, jauhkeun, tidak. Sabar. Ya. Lebih baik kita bersabar daripada kita yang nanti dituntut di akhirat. Ya. Nah, doa itu selama tidak mengandung memutus silaturahmi, yang pertama pasti dikabulkan, dekat cepat atau lambat. Pasti. Kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, Allah simpan di akhirat. Jadi kita percuma kita berdoa itu. Percuma teh karena akal kita pendek. Pendek teh pono. Ya, akal kita pendek. Padahal Allah itu apa? Pertama pasti mengabulkan cepat atau lambat. Kedua diganti dengan yang lebih baik. Ketiga apa? Disimpan di akhirat. Minta mobil Alphard Saem kan? Saem ya? Saem. Nah, sampai meninggal tidak diberi oleh Allah. Bisa jadi itu disimpan atau diganti dengan yang lebih baik. Ketika celaka, waliyadzubillah, buntung tangan. Coba. Bisa tidak diganti? Ada tidak teknologi manusia tercanggih hari ini dengan harga 1 M atau lebih dapat menggantikan teknologi Allah berupa tangan? Tak aya listrik, tak aya tenaga surya, tenaga angin, tenaga naon, PLT, lain sebagainya. Tidak ada dinamo, radiator, coba. Bensin yang menggerakkan, bahan bakar yang menggerakkan sistem motorik, gitu kan. Tapi daging, coba apa mitos? Kambing lah domba, kambing, sapi disembeli, terus jadi terus jantan sudah jadi daging. Tidak bisa apa-apa. Apa yang membuat kita bisa bergerak, bisa bernapas, ini bisa gerakan kita fleksibel. Ya, susah. Dijangkaunya susah. Paling dekat itu faktor kita bisa bergerak adanya ruh. Karena ruh dicabut udah jadi daging, dan daging pun lama-lama akan hilang. Kalau kita pernah melihat pembongkaran kuburan, sisanya kan tulang. Ya, artinya ruh ini berpengaruh terhadap kehidupan. Selama ada ruh, luka tersayat jadi dagingnya, gitu kan? Lalu nyaluka misalkan bohak pisang gitu ya, bohak tenon itu. Ya, daging kita terambil sebagian, lama-lama tumbuh lagi, menutup luka.
selama ada ruh. Ya. Ya makanya ketika kita berdoa, yakin betul kita akan diijabah, pasti. Pasti. Yang kembali lagi, idza da'ani, apabila dia berdoa kepadaku, kata Allah. Ya kembali lagi, ketika dikatakan, makanya itu masalah tuh yakin. Masalahnya tidak yakin. Ya. Karena yaitu keimanan yang berbicara, dan keimanan itu tidak dapat diwangsitkan, dikira-kira, dipelajari. Kata Nabi, inamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan ta'allum, belajar. Nah, kita pun sedang belajar perkara-perkara gaib. Ya. Kalau seluruh perkara gaib diperlihatkan, bukan lagi ujian. Seandainya surga, neraka, siksa kubur diperlihatkan, semua pasti beriman. Pasti beriman. Tapi di situ ujiannya. Ya. Dan orang yang masuk neraka itu atas pilihannya sendiri 100%. Tentunya atas kehendak Allah. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka. Kenapa Abu Thalib, paman Nabi, bela habis-habisan. Tapi di akhir hayat tidak mau mengucapkan syahadat. Padahal pembela Nabi yang menjadi benteng, ya, penjamin yang melindungi Nabi, ya, dari serangan paman-pamannya Nabi yang lain, dibela, diperbaikin citra nama baiknya di hadapan Quraisy dan orang Arab lainnya. Tetapi Allah takdirkan Abu Thalib itu masuk neraka. Nah, itu hidayah mahal. Hanya karena tidak mau mengucapkan syahadat. Tentunya Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati Abu Thalib. Umar bin Khattab yang punya niat untuk membunuh Nabi, Khalid bin Walid, ya, lalu Wahsy, ya, Hindun, Abu Sufyan, semua dendam kepada Nabi. Tapi Allah beri hidayah. Abu Thalib yang selama ini membela, tidak Allah beri hidayah. Rahasia Allah. Ya, makanya hidayah itu mahal. Makanya sering-sering terus berdoa ketika sujud, walaupun dengan imam, walaupun imam sujudnya sekedap gitu ya. Setelah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau ya zikir-zikir lainnya, yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nabi pun selalu seperti itu Nabi dijamin surga. Ngomong kita terus, nanti Allah bimbing, Allah bimbing, Allah bimbing. Ya. Dan mintalah pertemuan dengan Allah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazori ila wajhik. Allahumma inni, ya Allah, as'aluka, aku minta kepadamu ladzatan nazor, kelezatan melihat ila wajhik, ke wajahmu. Terus nanti Allah bimbing. Allah bimbing. Ya, apalagi yang sering salat malam itu biasanya Allah beri ilham, yang menyebut nama firasat. Dalam setiap tindak tanduk atau aktivitas kita sehari-hari, dalam perkara dunia pun Allah bimbing. Allah bimbing. Ya, Allah bimbing. Demikian. Semoga yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Jika ada salah diucap, mohon dimaafkan. Kita bertemu lagi insya Allah di pekan depan, ya, tidak jauh, dengan nama Allah Al-Qarib, yaitu Al-Mujib, yang mengijabah doa. Tapi bil hadal qadar, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.